Gajah Sumatera, seekor raksasa yang agung, tapi sekarang lagi menghadapi sebuah teka-teki besar di zaman modern. Dunianya terasa makin sempit, dan akibatnya, mereka jadi semakin sering berpapasan dengan kita, manusia. Pertanyaannya, kenapa? Yuk kita coba telusuri jejak mereka bareng-bareng. Oke, buat dapat gambaran segede apa kehidupan seekor gajah, kita mulai dari angka dulu ya. Bayangin, untuk menopang badannya yang bisa sampai 6 ton, seekor gajah itu harus makan 150 kilogram makanan setiap hari. Itu udah kayak kerjaan penuh waktu, tapi cuma buat makan doang. Dan ini nih, rekor lainnya, masa kehamilan mereka itu 22 bulan. Hampir 2 tahun coba bayangin, lama banget kan? Tapi periode luar biasa ini penting banget untuk mengembangkan otak mereka yang super besar dan kompleks. Jadi, pas lahir, si bayi gajah udah siap buat bertahan hidup. Oke, sekarang kita tinggalin dulu angka-angka. Mari kita kenalan lebih dalam siapa sih sebenarnya hewan-hewan ini. Karena mereka tuh lebih dari sekedar raksasa. Mereka cerdas, sosial banget, dan punya ingatan yang, wah, bisa dibilang seumur hidup. Nah, ini yang keren banget dari kehidupan sosial mereka. Kawanan gajah itu sangat kompleks dan dipimpin oleh betina paling tua yang paling bijaksana. Kita sebutnya sang matriark. Dia ini ibaratnya Google-nya kawanan. Dia yang jadi penjaga ingatan kolektif, yang nuntun keluarganya kemana harus cari makan, di mana ada sumber air, semua berdasarkan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Mereka itu beneran salah satu spesies paling cerdas di bumi. Cara komunikasinya aja pakai suara infrasonik yang kita nggak bisa dengar, tapi bisa nyampe bermil-mil jauhnya. Belalainya, wah jangan ditanya, ada 100.000 otot di situ, jadi bisa buat apa aja. Tapi yang paling nyentuh itu ya, ikatan keluarganya. Kuat banget, seumur hidup. Mereka bahkan bisa ngenalin individu lain setelah bertahun-tahun pisah. Tapi sayangnya, dunia yang luar biasa ini lagi dalam bahaya. Dan inilah yang akhirnya mengarah ke masalah yang sangat kritis, konflik antara gajah dan manusia. Status gajah Sumatera saat ini adalah kritis terancam punah. Udah di ujung tanduk, habitat alami mereka makin lama makin sempit karena pembabatan hutan dan peluasan perkebunan. Nah, salah satu alasan utama populasinya terus turun ya karena konflik yang makin sering terjadi sama kita. Inilah misteri utamanya. Kenapa sih hewan secerdas ini yang sayang banget sama keluarganya kok malah sering masuk ke wilayah manusia? Apa mereka beneran tersesat karena rumahnya hilang? Atau ada hal lain yang terjadi? Konflik ini seringnya terjadi di sini nih, di perbatasan antara hutan dan lahan pertanian. Di satu sisi, ada hutan tanaman industri yang buat gajah ya ibarat plasmanan, sumber makanan melimpah. Nah, di sisi lain, inilah akibatnya. Kalau gajah yang lapar masuk ke area yang didominasi manusia, jadinya ya pertarungan memperebutkan lahan dan sumber daya. Untuk memecahkan misteri ini, para peneliti di Universitas Lancang Kuning melakukan sebuah investigasi yang luar biasa. Mereka ini jadi semacam detektif satwa liar dengan bantuan teknologi modern. Alat utama mereka adalah analisis spasial. Gampangnya gini deh. Ini adalah studi tentang lokasi dan distribusi sesuatu. Dalam kasus ini, setiap langkah gajah dan hubungan di antara mereka. Para peneliti ini pakai kalung GPS super canggih untuk memetakan, ya bisa dibilang, kehidupan rahasia para gajah. Dan inilah hasilnya. Keren kan? Setiap titik kecil di peta ini itu mewakili satu momen dalam hidup seekor gajah yang direkam dari 2021 sampai 2023 di Riau. Kalau dilihat sekilas sih kayak acak-acakan ya, tapi di dalam data inilah para peneliti nemuin sebuah pola dan jawaban yang, jujur, sangat mengejutkan. Oke, sekarang mari kita selami datanya lebih dalam karena apa yang ditemuin para ilmuwan ini bakal mengubah cara kita memandang seluruh konflik ini. Ada petunjuk-petunjuk penting yang tersembunyi di setiap pergerakan mereka. Petunjuk besar yang pertama, ternyata gajah-gajah ini menghabiskan lebih dari 82% waktunya bukan di hutan belantara, tapi di hutan tanaman industri. Ya, tempat yang sering kita anggap sebagai ruang manusia. Tapi temuan yang paling bikin kaget itu yang ini. Coba perhatikan baik-baik. 92,56% pergerakan mereka terjadi dalam jarak 500 meter dari jalan. 500 meter! Bukan jauh di pedalaman hutan, tapi justru dekat banget sama infrastruktur kita. Jadi, ini dia poin kuncinya. Gajah-gajah ini ternyata nggak nyasar. Mereka nggak sengaja masuk ke area manusia. Mereka secara aktif memilih habitat ini. Jalanan dan area perkebunan itu bukan lagi halangan buat mereka, tapi justru udah jadi bagian dari peta mental mereka.
Nah, penemuan ini benar-benar mengubah segalanya. Karena kalau kita tahu mengapa mereka ada di sana, kita bisa menemukan solusi yang jauh lebih baik. Kita bisa pakai data ini untuk membangun peta jalan, biar kita bisa hidup berdampingan. Dan inilah peta jalannya. Pertama, identifikasi hotspot atau titik rawan. Pakai data pelacakan buat nentuin di mana aja habitat utama mereka. Kedua, lindungi koridor. Amankan jalur aman buat mereka bolak-balik antara tempat makan dan tempat istirahat. Ketiga, rancang penggunaan lahan yang lebih cerdas. Kalau mau bikin jalan atau kebun, ya jangan sampai motong zona kritis gajah. Sebuah strategi yang jelas dan berdasarkan data. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang Tyler Cardinal dari Brown University. Intinya, dengan kita lebih paham apa yang mereka makan, kemana mereka pergi, kita bisa kelola spesies ikonik ini dengan lebih baik, supaya populasi mereka bisa tumbuh lagi secara berkelanjutan. Pada akhirnya, pemahaman adalah langkah pertama dan paling penting menuju perlindungan. Supaya kita benar-benar paham apa yang dipertaruhkan di sini, kita perlu lihat gajah Sumatera dalam konteks keluarga besarnya. Mari kita ambil pelajaran penting dari masa lalu. Gajah Sumatera itu subspesies unik dari gajah Asia. Mereka beda dari sepupu mereka yang lebih besar di Afrika, mulai dari ukuran tubuh, bentuk telinga, sampai soal gading. Kalau gajah Asia, cuma beberapa pejantan yang punya gading besar, beda sama di Afrika. Tapi yang paling penting, status mereka jauh lebih genting, kritis terancam punah. Dan slide ini benar-benar menunjukkan seberapa besar taruhannya. Mamut, kerabat purba gajah, dulu menjelajahi bumi. Kebanyakan punah 10.000 tahun yang lalu. Tapi populasi terakhirnya baru lenyap sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka sudah hilang selamanya. Garis waktu ini adalah pengingat yang sangat kuat buat kita. Data sudah memberikan kita pengetahuan. Kita sekarang tahu kalau gajah bukan sekedar korban yang tersesat, tapi makhluk cerdas yang sedang beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, bisakah kita menulis masa depan yang berbeda untuk para raksasa di zaman kita ini? Apa yang kita lakukan dengan pengetahuan ini akan menentukan akhir dari cerita mereka.